arah kanan menuju ke arah kiri atas di ruins-nya. Yes, benar banget. Dan juga kita tidak lupa mengingatkan untuk semua orang yang lagi nonton di platform apapun itu, jangan lupa di-support, di-like, di-share, juga di komen, ramein match hari ini. Bener gak Sanskuy? Betul sekali, Gig ternyata sudah turun, EVOS juga sudah turun. EVOS harusnya menuju ke arah Impala dan kalau kita lihat dari tim Boom, 2 pemain sudah turun, 4 pemain bahkan sudah turun. Takai juga sudah mulai membuka parasutnya dan kembali kita lihat persebaran dari tim-tim yang bermain karena ini sudah menuju ke minggu yang kedua, bahkan sudah di hari terakhir dari weekdays di minggu yang kedua, sehingga drop zone harusnya bukan lagi jadi PR untuk semua tim. Betul, setuju banget. Dan juga sepertinya kalau misalkan EVOS ke Impala, Gig bakalan langsung ke Puerto Paraiso seperti Mm-mm. biasa. Ini kalau misalkan kita lihat karena ini match Miramar cuma dimainkan sekali, pasti apalagi besok mau Super Weekend, Ya, pasti banyak tim-tim mungkin yang lebih memilih juga bermain aman ya kan, betul. udah nggak nabrak sana sini lagi aja gitu kan. Karena ini perebutan ke Super Weekend Sanskuy. Betul sekali kalau kita lihat dari tim-tim yang bermain kali ini. Circle-nya menuju ke arah atas. Kalau kita lihat di atas itu ada perairan dikit banget, ada Mm-mm. oase di sana itu bisa digunakan Wow. untuk melakukan scrapping. Betul banget, wow, circle-nya mengarah ke area utara Miramar. Dan dari Alter Ego sendiri, udah ada 1 vehicle juga, 2 vehicle bahkan udah diamankan oleh tim Alter Ego untuk menuju area drop zone-nya ke Los Leones sepertinya. Ya, kalau kita lihat ini berada di area Mhm. Impala, pemain-pemain dari EVOS Reborn yang mana memang mereka di awal-awal dari PMPL Season 3 sempat diragukan permainan mereka, namun mereka membuktikan di Super Weekend, Yap. juga mereka membuktikan di minggu yang kedua bahwa mereka bisa meroar kali ini dan sejauh ini permainan mereka cukup stabil. Betul banget, setuju. Dan berarti ini di Miramar itu kita grup A, B, Hmm. C, D, dan sepertinya ada di fight. Oh, Martin terculik begitu aja oleh 2 player dari Voin, dan Martin harus menjadi player pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Martin sedang melakukan rotasi, nampaknya akan coba menuju ke sebuah kompon di depan sana. Ternyata terkat rotasinya oleh Maybe dan juga satu rekannya yaitu seorang Asa. 2 pemain dari Voin yang memang bermain dengan sangat-sangat baik sejauh ini walaupun performa mereka belum seagresif di Mhm. awal-awal PMPL Season 3. Betul, setuju. Ini kan Alter Ego sama Voin sama-sama menuju ke arah Los Leones ya Mm-mm. kan. Mungkin jalur rotasi yang dituju tuh berbarengan. Jadi Martin itu dia sayangnya ketemu dengan 2 player sekaligus dari Voin ya kan. Betul. Satu di bagian belakang kan bisa di tukang tembaknya. Mm. Sedangkan Martin seorang diri, dia nggak bisa nembak ke arah Voin juga. Itu antara tadi Martin akan menuju ke kompon itu Mhm. atau dia lagi mau ngambil sebuah bagi. Tadi kayaknya baginya Naik baru bagi. dinaikin kan? Iya, naik bagi. Iya kayak lagi nyari vehicle ternyata kekat sama pemain-pemain dari Voin karena ketahuan. Voin kebetulan 2 orang nyamperin, sudah siap dengan Scar L Mhm. tadi dan juga sudah siap dengan baginya. Namun kita berpindah ke arah yang lainnya di WT. Water Treatment ada tim RRQ yang mana memang mereka sejauh ini tidak tergoyahkan di area WT. Betul, dan di area sekitaran Monte Nuevo seperti biasa ada tim 69 juga, dan Voin akhirnya udah touchdown juga di area sekitaran Los Leones. Ini berarti yang gak bermain itu grup E. Ada Hmm? Dewa United, Morp, Onyx, sama Skylights Gaming yang tidak bermain di match pertama. Betul, mereka akan bermain nanti di match yang kedua dan kita melihat kali ini dari pemain-pemain Voin sudah mendapatkan 1 poin kill atas pemain Alter Ego tadi dan berpindah ke arah yang lainnya. Cruz Deval nampaknya akan coba diisi oleh Bonafide kembali dari Eagle 365, mereka juga cukup nyaman di drop zone mereka, di compound mereka yang sedang mereka looting kali ini. Renalre dari Alter Ego, dari Aerowolf maksud saya, kenapa jadi Alter Ego? Aerowolf juga sedang melakukan looting-looting cukup nyaman mereka. Belum ada fight yang terjadi karena memang ini Miramar teman-teman. Miramar di awal-awal emang nggak banyak fight. Namun nanti di mid game sampai late game semuanya ngumpul di open field. Biasanya kayak gitu. Itu dia, biasanya emang kayak gitu. Berarti tadi Hanskuy ingatnya Alter Ego gara-gara tadi Martin emang Oh iya baru bener. keculik ya kan, Iya. baru keculik Martin. Dan di sisi lainnya juga Boom masih aman di compoundnya masing-masing. Ini masing-masing tim masih dipunya cukup waktu untuk Mm. looting-looting terlebih dahulu untuk nanti meneruskan rotasinya. Karena circle itu mengarah ke area utara. Berarti tim-tim yang turun di area sekitaran selatan itu butuh PR yang cukup banyak juga untuk masuk dalam circle. Ya, ini adalah tim Aura yang kemarin hampir saja mendapatkan WWCD dengan Mhm. panci di Miramar. Kali ini kita juga kembali bermain di Miramar dan mereka dengan empower yang sangat luar biasa. Masing-masing rosternya harusnya juga kembali akan menunjukkan permainan agresifnya. Dari sisi lain RRQ, tim yang sempat tersandung di akhir-akhir weekdays yang pertama Mhm. akan coba comeback di weekdays yang kedua untuk melaju ke Super Weekend dan sejauh ini
klasemen mereka cukup aman loh harusnya. Aman, iya benar. RRQ tuh terakhir di overall rankingsnya itu mereka peringkat kelima. Mereka tuh ada di lembar pertama terus. Dari awal Super Weekend yang kedua, mereka selalu ada di lembar yang pertama. Belum pernah mereka tergelincir masuk ke lembar yang kedua. Menandakan bahwa mereka memang sangat-sangat stabil. Walaupun terkadang RRQ itu nggak sampai top 2, mereka cuma tertahan di top 7, tapi stabil terus permainan mereka. Betul, dan seperti dari seorang Nerpeko, dia melihat satu player dari Aura. Tadi ada Rosezi udah mulai kelihatan posisinya di spray dan menggunakan Scar L-nya, tapi untungnya belum memberikan damage yang begitu berarti ke arah Rosezi. Ya, kembali kali ini kita lihat pemain-pemain dari Aura ini nggak hemat peluru. Mereka tuh sangat-sangat boros peluru. Mereka kalau lihat ada satu lawan mereka langsung di spray, langsung melakukan open fire, nggak nunggu-nunggu. Ya berarti mereka emang tidak menyia-nyiakan kesempatan kecil apapun. Sama seperti ini Rosezi, dia membalikan spraynya ke arah Warung menjadi target selanjutnya. Cuman untungnya Warung masih bisa menutup angle shot dari arah Rosezi. Ya, tim yang sangat-sangat boros peluru, tim yang sangat-sangat berisik karena tembakannya selalu berbunyi, selalu mengeluarkan peluru, selalu melakukan open fire ke arah lawan-lawannya. Aura sejauh ini akan coba melakukan press ke arah pertahanan dari RRQ yang mana mereka baru touchdown ke sebuah compound, sudah dipantau dari 2 angle shoot yang berbeda, bahkan ada Jaxi yang bisa muter juga ke arah sebelah kiri. Yes, bener banget. Ini compound dari RRQ sendiri itu benar-benar dikelilingin oleh tim Aura. Benar-benar high groundnya dijaga, di lock posisinya. RRQ untuk sementara waktu nggak bisa kemana-mana. Dan dari Warung juga memberi tembakan perlawanan lagi ke arah Rosezi, cuman masih ada natural obstacle berupa batu yang bisa menutupi angle-nya dari arah Warung. Ya, akan coba di press juga, akan coba dilawan. Kali ini tapping kembali dengan mininya kali 4. Rosezi ini kalau sampai dia berdiri kepalanya kelihatan bisa langsung headshot oleh seorang Warung karena benar-benar udah dijagain sama Warungnya tadi. Ya, udah di lock banget tadi itu angle-nya ke arah Rosezi, tapi untungnya Rosezi masih bisa TPP aja ke area bawah. Sementara itu kita lihat di sini Rosezi emang enak banget angle-nya, cuman masih ketutup sama compound sama broken wall yang ada di area compound yang tempatin oleh tim RRQ. Ya, berpindah ke arah yang lainnya nampaknya Dubs 2K touchdown di sebuah compound berdekatan dengan Genesis Dogma Star. Saling berdekatan 1 lawan 1. Nah, pakai kali ini spray ke arah depan. Itu dia Star mendengar seorang Dubs 2K dan langsung dibuang begitu saja dengan Scar L-nya. Karena memang Star dari tadi sudah ada di sana. Dia dengar ada mobil datang, dia dengar ada step ke atas dan langsung HBD terjadi. Yes, dan itu emang hal-hal yang sering terjadi kalau misalkan setiap player atau setiap tim itu memilih untuk melakukan split ya kan. Mereka itu emang harus siap mempertahankan dirinya sendiri, berarti body systemnya emang harus dari masing-masing player udah harus kuat. Dan tapi tadi Dubs 2K dia sempat untuk nge-counter dari si siapa tadi? Genesis Dogma Star ya. Star Tapi untungnya tadi. Star tuh lebih siap angle-nya ya kan. Betul, karena Star memang benar-benar udah nunggu di sana. Star udah siap untuk melakukan open fire, udah siap untuk melakukan HBD juga. Dan kalau kita lihat memang Star seorang diri dan juga tadi pemain dari Point Dubs 2K dipulangkan karena memang Star kayaknya lagi jadi scotter. Dubs 2K juga gitu, dia lagi dikirim jadi scotter untuk nyari chalk point lagi dari timnya atau pit stop selanjutnya dari timnya yang mungkin akan coba jadi pit stop saat mereka rotasi. Betul, setuju. Dan kalau misalkan kita lihat di sini masih terus di lock posisinya antara Aura ke RRQ maupun RRQ ke arah Aura. Bener-bener di lock banget, gak dikasih lepas juga, ada tapping-tappingan juga. Rosezi masih bisa menahan dirinya, belum ngepick juga ke arah tim RRQ karena bener-bener dijagain banget sama Nerpeko. Ya, kalau kita lihat Nerpeko di kameranya, dia sangat-sangat fokus tadi walaupun sekarang udah ketawa. Kayaknya, aduh ditembak kagak kena ini. Hati-hati Naider dari belakang. Dan kita melihat nampaknya close combat terjadi kali ini. Satu pemain langsung dipulangkan. Ikyar dipulangkan oleh pemain-pemain dari EVOS karena memang ada 2 orang yang mendekat ke arah Hijrah juga. Berada di belakang sana. Microboy juga sudah terkena blue zone juga kali ini kita melihat. Akan coba merapat ke arah Hijrah. Sedang berada di sebuah mobil yang tidak bisa digunakan kali ini. Berada di bak mobilnya, akan coba melakukan proning di sana, coba dicari oleh seorang Redface. Belum ketahuan, Redface sudah tahu akan coba dibakar hidup di sana. Dan kali ini Hijrah akan bangkit, namun terbakar seorang Hijrah. Langsung ter-take down begitu saja, harusnya bisa di end dengan mudah. Yes, itu nice move banget sih sama Redface, bener-bener dibakar. Dan karena itu space bak mobilnya itu emang kecil kan, otomatis Molotov cepat banget melebar kan api-apinya. Jadi Redface tadi bisa dipulangkan ke arah Hijrah tadi dipulangkan ke arah lobby ternyata. Ya, dan kalau kita lihat kali ini Jacket masih bertahan di arah HDP di rumahnya, berada di atas atap kali ini, dipantau juga oleh seorang Luxi. Belum melihat seorang Jacket karena masih tertutup juga angle shoot dari seorang Luxi. Yes, benar. Ini banyak banget tim-tim yang saling ngelock satu sama lain posisinya. Karena kalau kita berbicara Miramar itu emang lebih banyak terjadi fight long range daripada close combat.
Betul, kali ini kita lihat No Mercy lagi-lagi akan coba mencari seorang Warung. Bisa kabur tadi Warung dengan sebuah motornya ngacir dia ke arah belakang. Tidak tertangkap oleh seorang No Mercy. Dan nampaknya pemain-pemain dari RRQ bisa lepas dari kejaran Aura. Karena di kompon itu udah gak ada orang sama sekali. Yang padahal kompon itu di lock banget sama pemain-pemain dari Aura tadi. Yes, dan kalau misalkan kita lihat dari map yang berada di sebelah kanan, tapi itu kita fokus dulu ke arah Badru, bahkan di spray dan menggunakan SKR ada seorang Misery ke depan, close combat bahkan terjadi, Badru melakukan pembalasan, tapi Badru berhasil bisa membalikan posisinya. Tadi Badru benar-benar kepepet, Iya. tapi dia bisa nge-counter tadi pergerakan dari Misery sendiri. Badru menghindari tembakan dari Misery dengan melakukan loncat tadi. Dia jump untuk menghindari tembakan Misery dan bisa mengcounter dengan TPP gaming yang sangat-sangat baik, sangat-sangat on point. Dengan Thompsonnya juga on point sekali tadi spray yang dilakukan Badru ke arah Misery-nya. Yes, mengingat kita juga tadi lihat HP dari Badru juga udah low Ya. dibandingkan dengan Misery, tapi dia bagus banget, body sistemnya bagus, berhasil bisa nge-counter seorang Misery. Dan sementara itu di compound yang udah ditempatin oleh tim RRQ ini, di seberangnya ada tim 21 dan kita juga udah mendengar ada tapping-tappingan dan juga spray yang dilakukan RRQ ke arah tim Aura. Ya kalau kita lihat Nerpeko melakukan tapping-tapping ke arah seorang No Mercy. Kali ini gantian tadi benar-benar di lock pemain Aura. Namun diganti kali ini pemain-pemain Aura yang akan coba dipantau oleh seorang Nerpeko dengan tatapan tajamnya. Yes, benar. Wow, dengan tatapan tajamnya gitu ya. Tatap mata Nerpeko. Iya betul. Akan coba dipantau karena No Mercy sendirian saja di compound sana, di seberang compound dari pemain-pemain RRQ kali ini. Akan coba mundur dulu, akan coba melakukan regroup. Nampaknya No Mercy tadi dari pergerakan dia dipantau lagi, belum ternyata masih ada di sana. Terlihat oleh seorang Naider dengan mininya lagi. Banyak banget yang pakai mini dari tadi loh ya. Iya, banyak banget yang make mini di Miramar kali ini. Mungkin emang mini tuh recoilnya emang stabil kan kalau misalkan kita coba kita mainkan di klasik. Jadi banyak tim yang favorit senjatanya untuk di DMR itu mini. Iya, dan mini ini paling cepet untuk melakukan tapping-tapping. Kalau kita napping pakai mini, pakai SKS sama pakai satunya lagi itu SLR itu paling cepat pakai mini, bisa tap 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 tap. Kalau yang lain kan agak ada jeda sedikit dan kalau Itu. SLR itu loncat Kita loncat tahu lah ya, kemana-mana, mana mentalnya itu. gimana kalau pakai SLR, kita tahu semuanya. Lagi napping ke depan mental tiba-tiba ke belakang arahnya. Waduh, saking jauhnya mentalnya. Sampai kayang-kayang gak tuh? Sampai kaya. Dan kita melihat kembali kali ini No Mercy masih berada di compound sana dengan sebuah bagi yang memang sebenarnya sudah kehilangan satu roda, miring kanan baginya namun masih bisa digunakan. Walaupun sedikit lambat laju dari bagi seorang No Mercy. Dari sisi lain ini dia Ucup akan melakukan spray ke arah bawah. Pronishu tadi dari seorang Ucup menuju seorang KF, namun belum ada yang on point, akan coba mengejar baginya, belum berasap juga dan masih ngacir begitu saja seorang KF. Ya, tadi Ucup berusaha nge-cut rotasi dari KF sendiri, tapi untungnya KF masih bisa selamat dengan aman karena nggak ada peluru-peluru panas yang masuk ke dalam damage dari KF. Ya, kali ini kita melihat Ucup bersama dengan tim Bonafide bermain dengan stabil juga. Sejauh ini mereka mendapatkan titik terang di Super Weekend yang pertama. Permainan mereka masih terbawa temponya sampai akhir dan nampaknya Liza mengejutkan seorang Mort langsung ke tank begitu saja dari sisi lain. Dinosaurus akan coba mempres pertahanan dari seorang Microboy. Ada seorang Liza juga, tapi kalah Liza, namun Dinosaurus sangat-sangat low, harus segera menggunakan bandage karena dia berada di blue zone. Ya, benar banget. Tadi pick tipis yang dilakukan oleh kedua tim sama-sama memberikan damage yang begitu berarti. Dan sisi lainnya Aero bahkan fight dengan tim Point. Sementara itu Red Face juga masih ngelock posisi dari tim Geek itu sendiri. Dan dua player udah berhasil mengamankan satu buah vehicle untuk melakukan melanjutkan rotasinya, sama halnya dengan Alviro. Berarti satu player yang terknock out dari tim Geek bakalan dibiarin begitu aja. Ya, akan coba dibiarkan dan kali ini sudah dibuka kali 6 tadi dengan M440 peluru spray ke arah seorang Alviro. Akankah on point kali spraynya masih belum menuju seorang Alviro dan tidak ada yang masuk damage dari seorang Red Face, namun dia bisa mendapat satu kill ke arah Mort dengan granat yang tadi mengagetkan. Yes, dengan total yang udah berhasil kill yang diamankan oleh tim EVOS itu ada 3 poin kill. Sementara itu Geek masih harus melanjutkan perjalanan. Ada Lizard, dia menggunakan granatnya. Tadi berhasil menemukan satu player dari Geek ya. Betul, tadi menemukan seorang Mort dan kita melihat kembali Dinosaurus nampaknya sedang melakukan rotasi. Kali ini 3 tim berada di area Blue Zone, 4 tim bersama dengan EVOS berada di area Blue Zone. Matthew bersama, hati-hati nabrak yuk. Oh iya kali ini. Ya udah ampun, kenapa nabrak kemana-mana dong Anda dong. Matthew nampaknya tadi power steeringnya nggak lurus. Iya benar. Jadi nabrak-nabrak. Untung temennya sendiri ya. Kayak main bom-bom Iya bener, baru bilang kayak main bom-bom kar, senggol-senggolan. Iya. Senggolan, waduh bukan ya. Beda lagi itu mah. Matthew kali ini akan melakukan rotasi
dari Aerowolf juga masih berada di area high ground. Terlihat di bawah sana ada Aimbot, pemain terakhir dari Void harusnya, karena dua pemain dari Void yang lainnya tadi sudah terkena oleh Aerowolf. Ya, bener banget. Berdiam diri begitu aja, Mm. Aimbot berusaha menahan posisi. Kita nggak tahu ini Aero tahu gak sih kalau misalkan ada Void last man standing-nya Aimbot berada di lower ground-nya mereka. Tadi kalau kita lihat dari kill feed itu Aero dapetin dua pemain dari Void kan. Void, Tadi iya, satu betul. pemain Void itu kena sama Star dari jenis Dogma tadi saat dia sedang melakukan Depstuke itu scouting. ya, Iya, di Depstuke, awal. dan dua orang lainnya kena sama Aero, berarti sisa satu orang itu. Betul, sisa satu, dan Geek Alvirlo juga harus termakan Blue Zone. Tapi untuk sementara waktu kalau misalkan kita dari segi posisinya tadi harusnya masih bisa di revive, mengingat juga ini masih circle yang kedua atau yang ketiga ya, Ya, Sanskoy. betul. Dan kita masih membuka scope kali ini, seorang Liquid nampaknya terkena hit juga dari pemain-pemain RRQ tadi. Berganti ke arah yang lain, Dinosaur bersama dengan Kato berada di sebuah kompon. Ada iring-iringan dari pemain-pemain Takai. Dari sisi lain, Alvirlo juga ter-take down, langsung dipulangkan begitu saja ke arah lobby oleh Blue Zone-nya. Yes, udah cukup banyak tim yang termakan oleh Blue Zone juga, udah banyak tim juga yang terpincang-pincang di awal-awal permainan, harus dipulangkan satu demi satu anggotanya. Sementara itu Laser bakal melanjutkan rotasinya begitu aja di sisi high ground-nya. Geek nggak mau memberikan perlawanan begitu berarti ke arah Laser, tapi sepertinya salah. Justru malah Dinosaurs dia spray down ke arah tim EVOS yang lagi melakukan rotasi, tapi untungnya masih bisa selamat karena dari Geek sendiri dia juga butuh waktu untuk masuk ke dalam circle, mengingat jaraknya 500 meter. Ya, karena tadi sepertinya spray yang dilakukan oleh pemain-pemain Geek itu hanya pengusiran ke arah seorang Laser. Dan di sisi lain ini dia berada di berseberangan di kempolnya. Bots akan coba dipress oleh seorang Joyce. Tapping seorang Bots. Akankah berhasil kali ini men-take down seorang Bots dengan mini lagi-lagi digunakan oleh pemain-pemain yang bermain di match pertama kali ini. Kali 4 digunakan oleh seorang Joyce, membuka lagi skopnya. Belum mendapatkan seorang lawannya tadi di arah high ground. Yes, Zuxi juga harus terknock out gara-gara sakitnya Blue Zone. Sementara itu fight masih terus terjadi. Aero Super Una berhasil mereka satu dari Sobat. Cosmic bakalan terjadi nih, cuma menjadi target dari Potato, tapi Potato harus proning sementara waktu Cosmic bakal terjadi. Potato berhasil mendapatkan satu player lagi dari tim Genesis Dogma. Ya, Potato punya PR juga untuk menyelamatkan Super Una, namun Genesis Dogma 3 pemainnya tersungkur ke arah tanah. Satu orang tersisa di belakang sana, akan sulit untuk menyelamatkan 3 yang lainnya. Namun Star datang sebagai pahlawan, sebagai hero kali ini. Star akan coba di-press juga dengan granat-granat yang dilemparkan Potato. Tadi ada 2 granat dilemparkan, akankah on point? Masih belum nampaknya bisa melakukan revive harusnya. Namun dia punya PR karena yang di-revive itu 3 orang. Yes, betul banget. Tapi dia juga digangguin oleh tim Eagle 365 dan granatnya berusaha untuk memborbardir pertahanan dari Genesis Dogma. Dan untuk sementara waktu Potato bahkan memilih untuk nge-revive Super Una yang ter-knock out. Udah berhasil bisa di-revive, tapi ada lemparan granat dari seorang Star. Hati-hati bakal mengenai satu player dari tim Aero atau tidak. Ternyata granatnya masih belum connect, masih bisa selamat untuk sementara waktu, Sanskoy. Oh, Potato terbakar ternyata tadi karena memang banyak sekali utility yang dilemparkan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Kali ini dibalikan keadaan sementara, di mana Genesis Dogma tadi knock 3 akan coba dilemparkan granat oleh Potato, namun belum on point. Dan kali ini banyak sekali granat yang dilemparkan oleh Aero. Berapa granat yang dimiliki oleh Super Una dan juga Potato? Wow, itu banyak banget utility yang dilemparin oleh masing-masing tim, baik itu Genesis Dogma maupun itu tim Aero. Super Una berusaha untuk revive seorang Potato untuk sementara waktu. Di sisi lain karena mengingat 2 player dari Aero itu udah pulang ke arah lobby. Ya, kali ini kita lihat benar-benar duel utility terjadi antara 2 pemain Aerowolf berhadapan dengan 4 pemain dari Genesis Dogma. Mereka tidak berdekatan, mereka ada jarak, namun utility itulah yang menjadi prahara dari kedua tim tersebut. Dan kali ini kita melihat close combat akan coba terjadi, berada di dalam smoke. Seorang Laser dan juga KF maju ke arah depan. Ada pemain-pemain dari Takai akan coba kelihatan, namun masih ada di low ground. KF-nya akan coba maju ke arah depan, spray ke arah depan. Nampaknya kali ini hanya memberikan low saja karena Laser masih bisa melakukan healing harusnya. Menundur terlebih dahulu, mundur 3 orang dari pemain-pemain Takai, namun masih menjaga area mereka. Yes, ini fight bener-bener seru banget. Dan juga kita tidak lupa untuk mengingatkan untuk teman-teman semua yang lagi menonton keseruan ini, jangan lupa di like juga, karena ini fightnya bener-bener intens banget di match Miramar, di match yang pertama. Ya, kali ini kita melihat kembali nampaknya dari pemain-pemain EVOS, mereka masih berlindung di belakang sebuah smoke yang sangat tebal dibangun kali ini antara kedua pemain antara kedua tim, maksud saya, terpisahkan oleh smoke-nya belum terlihat, namun utility sudah mulai dilemparkan kembali. Masih belum ada sebuah knock yang terjadi. Ini menunggu momentum 3 lawan 3, benar-benar saling menunggu momentum. Kalau ada satu yang knock pasti 3-3-nya akan maju untuk melakukan rush. Oke, Han sama KF tadi berusaha untuk nge-flank ke bagian yang arah yang sama. Sementara itu ada spray juga yang dilakukan oleh kedua tim untuk mendapat satu demi satu. Dan sisi lainnya Potato ternyata juga harus tumbang, dipulangkan ke arah lobby. Super Una juga udah mulai ke pick off.
Ya, Aerolov dipulangkan mendapatkan 2 poin kill kali ini dan kita melihat nampaknya kembali lemparan-lemparan utility digunakan oleh pemain-pemain Takai untuk melakukan pressing ke arah EVOS. KF sangat low tadi, dia sedang melakukan rotasi dengan baginya mundur ke arah belakang ke arah Microboy, namun dipress oleh pemain-pemain Takai. Namun pemain Takai sadar bahwa ini fight yang tidak bisa dilanjutkan, terlalu lama mereka fight di luar zona, tidak akan worth it dan mereka akan coba melakukan pergerakan masuk ke dalam zonanya. Setuju, decision making yang bagus dibuat oleh Taka itu sendiri, mengingat mereka juga nggak masuk ke dalam circle, harus bergegas lagi dan banyak banget tim-tim yang emang fight. Contohnya sama Audrey menggunakan Scar L-nya berhasil menekan satu player di bonus fight. Ucup berhasil bisa ter-takedown oleh seorang Audrey Sanskoy. Namun Ucup masih ada seorang licin di dekatnya, harusnya licin dengan kelicinannya masih bisa untuk melakukan revive dan kali ini kita melihat ke arah Eagle 365 bersama-sama 4 orang berada di satu daerah akan coba melakukan tapping ke arah depan. Zai ter-takedown, ada Ken juga akan coba diambil killnya oleh Eagle 365 kali ini. Spray ke arah atas lagi, Argenta berada di luar circle, berada di dalam blue zone-nya, terbakar oleh blue zone dan harus segera melakukan boosting juga. Yes, Argenta berada di shake kecil, dia harus bisa bertahan seorang diri, sementara di sisi lainnya Fokker juga melakukan fight ke arah Warung. Warung harus diledakkan begitu aja, berarti ada cut rotasi yang dilakukan oleh setiap tim. Nah sementara itu dari seorang Banyu menggunakan mininya berusaha scouting, berusaha melihat pergerakan sekitar karena benar-benar crowded banget, benar-benar ramai banget. Sementara kalau sampai bakalan terjadi antara KF dan juga Nerpeko dan berhasil dimenangkan oleh KF Sanskoy. Ya, Nerpeko tertakedown kali ini kita melihat Microboy juga tertakedown dari sisi lain. Ada Anthem ternyata yang memantau dari area high ground. Kita melihat kali ini pemain-pemain dari EVOS terpress posisi mereka. Mereka berada di posisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Smoke juga sudah hilang kali ini, akan coba di revive seorang Microboy, namun pressing terus dilakukan oleh Eagle 365 dari sisi lain. Nampaknya duel utility kembali terjadi antara 69 Esports berhadapan dengan Victim. Bobs low HP-nya sudah terkena blue zone, tadi sudah terkena granat maksud saya, kembali akan coba dibakar lagi namun belum berhasil karena itu dia Bobs. Hati-hati, ada granat yang memakan damage yang cukup dalam ke arah Bobsnya. Ya sampai lagi ada lemparan Molotov juga yang berusaha dilemparkan oleh seorang Hulk ke arah depan. Bobs menjadi targetnya benar-benar dibakar habis-habisan oleh tim 69. Sementara itu ada battle of utility yang terus terjadi dari kedua tim. Hulk berusaha membuka eagle shoot yang lebih luas lagi dan di sisi lainnya Alter Ego lagi fight dengan tim 21 juga. Saya tuh nggak boleh makan terjadi. Dapetin satu player dari Victim, nice banget dari seorang Cam Report, bahkan dicari di mana dua player terakhir dari tim Victim. Tapi hati-hati, sisi kanannya terbuka, berhasil menemukan trading juga terjadi dari kedua tim. Ada spray itu semakin dilakukan oleh tim Victim dan tapi akhirnya Victim yang harus dipulangkan oleh tim 69 Sanskoy. Ya, Cep nampaknya menjadi hero untuk 69 sejauh ini. Mereka butuh poin dan bisa memulangkan Victim tadi. Dari sisi lain Lizak akan coba membakar ke arah depan, ke arah lawan-lawannya. Akankah on point Poundbeat juga bisa men-take down seorang Microboy dengan granat tadi. Sangat-sangat luar biasa permainan utility dari sebuah tim di match kali ini. Kean mendapatkan seorang Jasper, namun dari sisi lain pemain-pemain dari EVOS ini posisinya benar-benar gak enak. Microboy dipulangkan begitu saja karena granat dari Poundbeat juga on point lagi. Yes, EVOS benar-benar kelembah posisi dan ketahuan lagi posisinya seorang KF lain terjadi target dan EVOS sudah kelar dipulangkan di posisi ke-8 Sanskoy. Dari tadi saya katakan posisi EVOS itu benar-benar gak enak karena terbuka banget dari arah belakang. Memang mereka ada cekungan, namun dari belakang mereka banyak banget tim-tim yang melakukan pressing ke arah mereka. Dari sisi lain ini dia Matthew masih melakukan proning juga ke arah seorang Cep di depan sana. 69 selesai fight namun mereka masih butuh waktu untuk melakukan revive. Satu orang masih harus di revive lagi. Joyce juga sangat-sangat low HP dia. Ada blue zone yang menghimpit. Kalau kena blue zone dikit aja masih bisa bertahan nampaknya seorang Joyce sejauh ini. Yes, untungnya masih ada bagi yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan rotasi dan juga untuk Fortune untuk sementara waktu. Tapi di sisi lainnya Alter Ego masih fight dengan tim 69. Kang Report, George juga harus ter-takedown satu demi satu. Berarti menyisakan seorang Chap, seorang diri yang ditarget dari tim Alter Ego. Alter Ego di sini benar-benar membara di map Miramar kali ini. Sanskoy kalau combat bakalan terjadi, jump space, spread ke depan berhasil membalikan keadaan dan Licin yang harus dipulangkan ke arah lobby. Ya, Licin nampaknya sudah tidak licin lagi karena tertangkap oleh seorang Jasper sejauh ini. Dan kita melihat nampaknya Eagle 365 menjadi tim yang masih lengkap 4 orang. Akan coba melakukan tapping Jasper ke arah depan. M16 digunakan, kali 4 digunakan oleh seorang Jasper berganti dengan Uzi. Dan kembali akan coba melakukan looting terlebih dahulu karena memang peluru sudah banyak keluar dari pemain-pemain Eagle 365 sejauh ini. Ya setuju banget. Wow, ini benar-benar chaos banget. Fight-nya boom! Dari Poundbeat benar-benar connect memulangkan Foxe dari tim 21 Ya, Sanskoy. Cisun juga tadi dibakar nampaknya oleh pemain-pemain dari Boom.
bakaran yang sangat panas memulangkan 2-1 esports sejauh ini. Dan kita melihat nampaknya Belva sudah punya MK14, akan coba melakukan tembak-tembak ke arah depan kali ini dari seorang Audrey dengan Scar L-nya membuka kali 6 ke arah seorang Ponbit, namun belum on point. Akan coba merapat juga pemain-pemain dari Boom berlawanan dengan pemain-pemain dari Eagle 365. Ya setuju banget. Satu pick dari seorang Fokker berhasil mendapatkan seorang Audrey, dan tapi itu pick yang kedua seorang Audrey berusaha mendapatkan satu player lagi. Sorry, Fokker berusaha mendapatkan player lainnya dari tim Eagle 365. Anthem menjadi target selanjutnya karena Audrey juga udah harus dipulangkan ke arah lobby, dan ini kita mengingat Alter Ego dia terhimpit di shack yang sangat kecil, Sanskoy. Ya Cep, dia punya vision yang sangat-sangat free sekali, namun sayang sekali tidak on point tadi, tidak berhasil. Dan itu dia akhirnya melumpuhkan satu pemain dari Alter Ego, namun ada backup dari seorang Matthew, dipulangkan 6-9 ke arah lobby. Dari sisi lain ini dia 3 tim yang masih bertahan di Miramar match pertama kali ini, sama-sama membara 3 tim tersebut. Yes, benar-benar membara. Top 3 sudah Boom, Alter Ego, dan juga Eagle 365. Kalau misalkan kita lihat dari masing-masing player, itu benar-benar fight. Dan dari Eagle 365 dia masih terus fokus ke Alter Ego. Matthew benar-benar free banget, free-nya, tapi untungnya masih bisa masuk ke dalam shake untuk menutup angle shootnya. Sementara waktu berhasilkah bisa di revive, dan sementara itu Just Space dia ngelock posisinya, dan Ponbit berhasil mengamankan sisi bagian kiri dan memulangkan satu tim ke arah lobby, yaitu Alter Ego menyisakan top 2 tersisa, Sanskoy. Kalau kita lihat dari jumlah playernya, Eagle 365 lebih diuntungkan, mereka 3 orang, mereka juga punya airdrop yang habis diambil oleh seorang Anthem. Ini harusnya face dari Anthem level 3, helm juga level 3, sangat-sangat kuat untuk melakukan close combat. Ada juga senjata dari airdropnya, kita belum tahu senjata apa yang dimiliki oleh seorang Anthem. Akan coba melakukan looting terlebih dahulu di sana, namun dari sisi lain Belva sudah mendapatkan sebuah MK tadi. Kalau kita ngomongin MK jarak dekat auto, itu benar-benar enak banget. Harusnya Eagle 365 lebih diuntungkan, namun Boom itu lebih diuntungkan dengan mereka bisa melakukan TPP terlebih dahulu untuk memantau keberadaan dari Eagle 365. Ya setuju, dan juga Just Space diutus ke bagian belakang untuk menjaga sisi backline bagian belakang untuk nge-backup ke arah tim Eagle 365 yang berada jaraknya terdekat dengan kedua player dari tim Boom. Sementara waktu ada Free Fire juga yang dilakukan oleh Boom ke arah Eagle 35, dan sebaliknya juga dari arah Eagle 35 ke arah tim Boom masih terus terjadi. Just Space akhirnya memilih untuk stick aja dengan 3 player Eagle 365. Ya, Anthem ini bisa menjadi kunci dari Eagle 365. Dia melakukan flanking, namun ketahuan flanking dari seorang Anthem dengan melakukan frontal di arah depan. Tertag seorang Anthem. Kali ini 2 lawan 2. Boom melawan Eagle 365. Close combat akan coba terjadi, namun Belva akan menyelamatkan seorang Anthem terlebih dahulu. Akan coba dipres kembali. Sisi kanan dari Eagle 365 atau sisi kanan dari Boom. Kali ini kita melihat Anthem akan merangkak menuju ke arah Belva. Jumpsuit juga dari seorang Fokker, namun tidak hanya mencari keberadaan dari Belva dan juga Anthem. Ya, selemparan utility juga dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Just Space, tapi sayangnya bakal dimaju gitu aja oleh Ponbit karena depan, tapi Ponbit harus tertumbang. Trading terjadi. Trading 1-1. Oke, Just Space dengan Fokker bahkan 1v1 situation di sini. Oke, Fokker berusaha untuk revive terlebih dahulu, tapi Just Space langsung majuin begitu aja. Ada pick tipis juga yang dilakukan oleh seorang Fokker ke arah Just Space. Sanskoy. Boom, dia punya PR untuk melakukan revive, namun dia tidak akan melakukan revive, akan menjadi close combat kali ini. Fokker benar-benar low sekali, dan itu dia Fokker justru melakukan close combat. Ya, Eagle 365 dipulangkan, dan winner chicken untuk Boom Esports. Wow, Boom Esports dia berhasil mengamankan 14 poin kill di match pembukaan. Benar-benar permainan yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh